Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya dalam acara Yatamu Talk Show. Masih dalam suasana COVID-19. Tak lupa mari kita bersama-sama untuk menjaga diri kita masing-masing, meningkatkan imun pribadi kita, dan tak lupa selalu memakai APD, alat pelindung diri. Oke pemirsa, dalam Yatamu Talk Show ini, tema kita akan membahas seputar suasana Agustus di era pandemi COVID-19. Dan telah hadir di hadapan kita, akan kita bincang-bincang, yaitu orang-orang yang memang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Noval SPDI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak. Nah, yang kedua adalah Bapak Muhyiddin SPDI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih telah hadir di Yatamu Talk Show ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari pembicaraan-pembicaraan kita pagi ini. Dan jangan lupa pemirsa dimanapun Anda berada yang masih baru tahu atau baru bergabung dengan kami selalu live di YouTube channel kami, yaitu MTS Tarbiyatul Muta'alimin. Silahkan like, share, subscribe, dan boleh komen di situ tentang apa saja yang ada di konten-konten kami. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita, yaitu seputar makna Agustus di era pandemi ini. Sebelum kita ke para narasumber kita, saya sedikit mengulas tentang Agustusan. Agustusan sebagaimana sejarahnya dahulu adalah salah satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh warga negara Indonesia, karena di bulan Agustus ini momen yang sangat berharga terjadi pada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, itu hari merdeka negara kita. Nah, berhubungan dengan situasi COVID-19 saat ini, apakah Agustusan itu masih bisa bermakna pada kehidupan kita saat ini? Terutama di sekitar kita banyak sekali kita lihat orang-orang susah mencari pekerjaan karena situasi seperti ini. Banyak juga berita-berita duka cita bermunculan di media sosial ataupun di pengumuman-pengumuman tempat ibadah kita atau lain-lain. Oleh karena itu, makna kegembiraan ini masihkah bisa kita rasakan pada saat COVID-19 ini? Kita langsung saja menuju ke narasumber kita, Pak Muhyiddin terlebih dahulu ya Pak. Nah, menurut Bapak, apakah situasi COVID ini masih menjadi hal yang menakutkan bagi warga negara kita, padahal sekarang adalah bulan Agustus, bulan yang kita sangat nanti-nantikan untuk berbahagia, bergembira, bersorak-sorai. Nah, menurut Bapak bagaimana tanggapannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan saran mengenai tentang mengadakan 17 Agustus di masa pandemi ini. Menurut saya, hal yang terpenting ketika merayakan 17 Agustus, walau dengan kondisi COVID-19 yang seperti ini, kita tetap harus melaksanakannya. Walaupun dengan kondisi yang saat ini sangat luar biasa tantangannya, terutama dari segi kesehatan kita, tapi tetap kita harus mengangkat dengan jerih payahnya para pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa ini. Masa kita sebagai warga negara bangsa Indonesia tidak memerdekakan, tidak merayakan dengan hal-hal yang nilainya itu positif, ataupun nilai positifnya, contohnya dengan mengadakan perlombaan. Perlombaannya apa? Dalam segi keagamaan bisa MTQ, baca Al-Quran, terus lomba adan, itu juga bisa. Dan juga di tengah-tengah masyarakat ini sering diadakannya perlombaan-perlombaan yang lain, entah itu dengan menggunakan pukul kendi, terus lomba kelereng, terus
lomba memasukkan paku ke dalam botol, itu hal-hal yang perlu. Jangan sampai kita menghilangkan adat-adat yang dahulu sehingga proklamasi 17 Agustus ini berjalan dengan lancar dan tidak menjadikan penghalang COVID-19 ini. Mungkin itu dari saya mengenai tentang 17 Agustus dalam kondisi COVID-19. Berarti hal-hal yang sudah biasa kita lakukan tahun-tahun sebelumnya itu bisa kita rayakan juga ya Pak untuk masa sekarang ini. Bisa Pak, bisa. Nah, ke Pak Nopal selaku ahli dalam ketatanegaraan, bagaimana menurut Pak Nopal ini jika sorak-sorai masyarakat ini ternyata dari segi tata negara kita tahu bahwa banyak undang-undang yang membatasi ruang gerak kita, terlebih kita sedang masa PPKM ya Pak. Apakah tidak nantinya terbatasi ruang gerak masyarakat di dalam merayakan 17 Agustus itu? Atau menurut Pak Nopal bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya menanggapi dari pertanyaan tadi yang Pak moderator pertanyakan kepada saya. Sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa Agustusan di masa pandemi ini memang sungguh sulit dan pahit kita rasakan. Cuman tetap kita harus ambil hikmahnya dari semua apa yang kita alami di dunia ini, pasti ada hikmahnya. Semoga dengan pandemi ini kita semua Indonesia menjadi Indonesia yang tangguh, Indonesia sembuh, dan Indonesia tumbuh ke depannya. Itu yang kami harapkan. Khususnya di bulan Agustus ini, sungguh kita dilema. Karena di sini biasanya sebelum pandemi ini masyarakat merayakan Agustusan dengan penuh gembira, dengan perlombaan, dengan acara-acara di manapun itu, karena merayakan kegembiraan kemerdekaan kita Indonesia. Tapi yang harus kita pahami, mungkin dulu kita merdeka karena kita terbebas dari penjajahan Jepang, Belanda, dan yang lainnya. Tapi sekarang harapan kita merdeka itu adalah terbebas dari COVID-19. Karena COVID-19 juga termasuk musuh seperti penjajah sama, cuman tidak kelihatan bedanya. Cuman ini merusaknya sangat luar biasa, baik dalam segi bidang ekonomi ataupun pendidikan ataupun keagamaan dan yang lainnya. Maka kepada masyarakat semuanya, ketika masuk bulan Agustus ini, mari kita rayakan Agustus dengan sebisa mungkin. Yang penting hikmat di bulan Agustus ini tidak hilang, supaya kecintaan kita kepada negara ini terus tumbuh. Seperti kita merayakan Maulid Nabi, itu kan dengan adanya bulan Maulid Nabi itu supaya kita tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah. Begitupun kemerdekaan ini di bulan Agustus ini untuk mengingatkan bahwa Indonesia merdeka dengan jerih payah para pejuang dan tokoh-tokoh yang lainnya. Mungkin itu Pak Moderator. Terima kasih. Ada poin yang cukup menarik yang bisa saya kutip, yaitu Indonesia harus tangguh, sembuh, dan utuh. Utuh artinya tidak bercerai-berai ya Pak, sehingga kita masuk dalam Bhinneka Tunggal Ika. Maaf, itu tangguh, sembuh, dan tumbuh. Dan tumbuh. Ya, tumbuh itu berkembang nanti ke depannya. Oke, tumbuh. Mohon maaf, saya ralat. Nah, kembali ke Pak Muhyiddin. Dulu kita terkekang dengan penjajah, benar ya Pak? Ya. Akhirnya semangat itu terus menggelora sampai akhirnya bisa merdeka. Mungkin saat ini juga kita bisa analogikan kita terkekang dengan wabah corona ini. Nah, menurut Pak Muhyiddin, bagaimana supaya semangat itu harus tetap ada dalam setiap jiwa masyarakat kita, sehingga sama seperti dulu walaupun terkekang penjajah tapi bisa merdeka. Nah, sekarang bagaimana terkekang wabah tapi bisa merdeka? Menurut Pak Muhyiddin bagaimana tanggapannya? Menurut saya menanggapi hal yang tadi Pak Moderator tanyakan kepada saya, untuk lebih semangatnya kita untuk mengangkat hati kita menjadi tetap dengan kemerdekaannya bangsa Indonesia ini, ya tetap kita harus minta sama Allah, berdoa sama Allah. Berdoanya seperti apa?
Ya terutama kita melaksanakan sholat 5 waktu, terus di situ kita memperbanyak sholawat. Nah disitulah maka akan terhindarlah dari COVID-19. Yang terpenting apa? Kita ikhtiar dengan melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah dengan hati yang sangat kuat untuk merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kita tetap bisa berjalan dengan lancar. Intinya apa? Kita tidak boleh tidak boleh untuk bermalas-malas, akan tetapi itu bisa menjadikan rasa malasnya kita ataupun rasa kurangnya cinta kita terhadap bangsa kita ini. Akan tetapi apa? Kita harus tetap semangat, kuat dalam menghadapi COVID-19 ini. Mungkin seperti itu, Pak. Artinya tetap suasana kebangkitan nasional ini harus tetap ada pada diri kita, benar Pak? Iya, harus seperti itu, Pak. Sehingga masuk dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di tengah wabah COVID yang beredar ini ternyata banyak sekali isu-isu yang tidak baik atau hoaks yang beredar di tengah kita mengenai pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Benar enggak sih pemerintah dalam mengurusi COVID ini? Nah, ini perlu saya tanyakan kepada pakarnya, yaitu ahli tata negara kita, Pak Nopal. Nah, bagaimana menanggapi atau menyiasati isu-isu hoax ini yang tengah beredar di masyarakat terhadap pemerintah yang banyak negatifnya? Entah itu pemerintah tidak bisa menangani COVID atau pemerintah hanya semacam rekayasa saja. Nah, menurut Pak Noval bagaimana supaya kita kebangkitan nasional ini bisa satu padu dalam Bhinneka Tunggal Ika sehingga persatuan Indonesianya terwujud? Ya, terima kasih Pak moderator. Baik, saya tanggapi dari pertanyaan tadi bahwa di masa pandemi ini mungkin kita bersamaan juga dengan masa teknologi atau media sosial yang pada akhirnya di medsos itu ya seperti yang kita alami dan kita ketahui, mungkin banyak sebelum pandemi juga hoak-hoak itu beredar, baik tentang masalah apa, khususnya ketika masalah pandemi ini yang dimana semua orang sulit, tidak ada orang miskin, orang kaya, pejabat, semuanya merasakan dampak dari COVID-19 ini. Kalau kita berbicara masalah bahwa di sini ada hoak-hoak yang beredar, mungkin kita paham di kondisi yang seperti ini masyarakat saking sulit dan juga pemerintah juga sulit, sama-sama sulit, artinya sama-sama dilema. Pemerintah mau mengadakan peraturan seperti ini berbenturan dengan masyarakat. Masyarakat pun mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah juga sama berbenturan dengan keadaannya. Maka di sinilah yang harus kita pahami, harus kita saling sadar dari antara masyarakat dan juga para petinggi di sana. Karena yang namanya kesulitan itu pasti yang namanya orang tidak akan berpikir panjang. Karena ketika kita disuruh oleh pemerintah untuk berdiam diri di rumah, di lain sisi kalau kita berdiam diri, keadaan semakin sulit, bisa mati sia-sia. Begitupun kalau kita keluar rumah, artinya seperti kondisi normal, juga sama kita seperti memberikan nyawa kita karena kondisi yang seperti ini. Jadi memang sangat dilema sekali, dan juga mungkin pemerintah sudah sangat baik untuk melindungi sebagaimana nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dengan memberikan bantuan-bantuan. Adapun bantuan ini memang masih kurang tepat sasaran, mungkin dari datanya yang masih harus diperbaiki, sehingga banyak orang yang merasa tidak adil dalam hal bantuan-bantuan ini. Maka kami dari sini kepada pemerintah, semoga kedepannya bisa tepat sasaran, jangan sampai yang miskin tidak dapat, tapi yang dianggap punya malah dapat. Ini yang akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih luar biasa para pemirsa.
ternyata baru beberapa pertanyaan saja sudah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Oke, setelah pariwara berikut ini akan kita bahas lebih dalam mengenai bagaimana yang harusnya dilakukan oleh siswa-siswi kita, anak-anak sekolah kita dalam suasana belajar di rumah, terlebih suasana hari kemerdekaan di bulan Agustus ini. Namun tidak sekarang dibahasnya Pak, Bapak-bapak, setelah pariwara yang akan tayang berikut ini. Masih bersama saya di Yatamu Talk Show. Panas. Minum apa yang segar-segar sekarang? Apa yang segar? Wow, ada coklatos. Kayaknya enak nih coklatos. Rasanya nonjok. Coklatos, memali lejato. Oke pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Yatamu Talk Show. Talk Show pada acara hari ini adalah seputar memaknai Agustusan di tengah pandemi COVID-19. Masih dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhyiddin selaku pakar pendidikan dan Bapak Ahmad Noval selaku pakar ketatanegaraan. Dan pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas segenap pihak yang telah mendukung dalam proses berjalannya talk show ini, dan terutama kepada pihak-pihak seperti iklan-iklan yang sudah ada di hadapan kita. Terima kasih atas dukungannya dan semoga kerjasamanya kita bisa berlanjut supaya pendidikan ini akan menggema di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Oke pemirsa, pembahasan kita selanjutnya yaitu bagaimana caranya siswa-siswi kita walaupun belajar di rumah secara daring itu dapat memaknai makna Agustusan ini sehingga jiwa kenasionalismenya tidak luntur pada siswa-siswi kita. Yaitu kita langsung saja berbincang-bincang dengan para narasumber kita. Yang pertama yaitu kepada Bapak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, bagaimana sih nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan kepada peserta didik kita, siswa-siswi yang sekarang ini oleh pemerintah masih diberlakukan pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah. Silahkan ke Pak Muhyiddin. Terima kasih untuk hal ini. Agar siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila, tadi bagaimana kiranya siswa ini supaya tidak luntur dengan rasa nasionalisme. Kita dilihat dari mengenai Pancasila itu ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita tetap dalam hal ini, kita tetap patuh kepada perintah Allah dalam ibadah di rumahnya, terus mengadakan setiap acara apapun yang berbau itu adalah keislaman. Artinya Nilai-nilai Pancasila. dalam hal ini, dalam nilai-nilai Pancasila ini, terutama satu tadi mengenai tentang ibadah. Terus yang kedua saling tolong menolong antar sesama, antar teman, antar keluarga. Dalam arti tolong menolong di sini banyak kejadian yang sangat luar biasa, terutama mengenai tentang COVID-19 di sini. Masyarakat merasa tidak adanya pekerjaan. Nah, bagaimana caranya masyarakat ini aktif untuk menciptakan hal-hal yang positif walaupun dalam keadaan COVID-19. Kemudian
Nah, mohon maaf Pak Muhyiddin, saya potong. Nah, bagaimana kalau tadi Pak Muhyiddin menjelaskan tentang masyarakat, nah sekarang skemanya itu tentang peserta didik. Oh iya. Ya, silakan Pak Muhyiddin. Mengenai peserta didik itu dalam kondisi sekarang nilai-nilainya apa? Satu, ketika di setiap ada tugas, ada tugas dari guru siapapun, mata pelajaran apapun, kita tetap harus mengerjakan, melaksanakan dalam kondisi, walaupun dalam kondisi COVID-19 ini. Ya. Jadi jangan sampai kita terhalang dengan adanya COVID-19 ini sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Justru hal ini jangan menjadi pembatas kita untuk belajar. Walaupun dengan kondisi seperti ini kita tetap semangat, karena dalam nilai-nilai Pancasila kita tetap semangat dalam kondisi yang seperti ini, terutama dalam pembelajaran di MTS Tarbiyatul Nurani. Oke, terima kasih. Nah, berkaitan dengan momen Agustus yang sekarang kita hadapi, nah, bagaimanakah siswa dalam kaitannya pembelajaran di rumah ini agar semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, dan semangat jiwa patriotismenya itu akan terus menggelora dalam jiwa mereka. Kita langsung ke pakar tata negara, Pak Noval, terkait dengan kebangkitan himmah atau semangat pada siswa harusnya seperti apa di tengah situasi COVID seperti ini. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan tadi tentang kebangkitan nasional yang berhubungan dengan itu, saya sedikit menambahkan dari Pak Muhyiddin tadi Ya, tentang silakan, Pancasila, bahwa untuk peserta didik khususnya di sekolah kita ini harus syukuri bahwa di kita masih bisa ada pembelajaran, bisa bisa belajar walaupun dengan jarak jauh. Mungkin kalau kita bandingkan dengan di luaran sana, di pelosok yang kadang internetnya, jaringannya sudah memang tidak ada, itu sangat sungguh sulit sekali. Maka harus disyukuri, jangan sampai kita mengeluh, tapi malah kita harus terus bersemangat. Yaitu sedikit menambahkan. Dan dari tadi yang dipertanyakan tentang kebangkitan nasional, bahwa di momen Agustus ini peserta didik kita harus punya harapan yang benar-benar jauh ke depan. Jangan kita hanya melihat kondisi yang seperti ini, karena kalau kita melihat sekarang ini banyak peserta didik yang semangatnya itu dialihkan bukan ke semangat belajar, tapi bermain game online di tempat-tempat wifi banyak sekali. Yang itu kalau kita pikir generasi kita ke depan itu akan seperti apa kalau kondisi terus seperti ini. Maka dari situ kami sebagai guru menghimbau kepada para anak-anak semuanya, tumbuhkan semangat kalian, jangan sampai kalian dininabobokan oleh pandemi ini, yang sehingga masa depan generasi bangsa ini yang setelah dimerdekakan oleh tokoh-tokoh bangsa susah payah sampai darah penghabisan, malah kita hancurkan dengan diri kita sendiri. Harusnya kita isi dengan penuh semangat, seolah-olah kita ini sedang berperang melawan penjajah. Dulu mungkin melawan penjajah secara langsung, sekarang kita melawan musuh yang maya tapi nyata reaksinya dan buktinya. Maka dari sini semoga kalian yang ada di rumah, para murid-muridku, baik yang di pondok pesantren ataupun yang ada di rumah, tolong tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan juga tetap belajar, terima apa yang disampaikan oleh guru, baik itu sulit tapi tetap tanyakan ya, karena ini adalah sebagai usaha guru supaya pembelajaran tetap berjalan walaupun secara jarak jauh. Kami juga tidak ingin seperti ini, tapi karena ini kondisi seperti ini, maka kalian di rumah harus mengerti dan paham. Ini tuh Pak. Oke, terima kasih Pak Noval. Jadi memang semangat belajar terutama bagi siswa-siswi itu harus terus dikembangkan sehingga nantinya kebangkitan kita secara nasional ini bisa melawan wabah corona ini. Iya, seperti yang tadi saya katakan bahwa Indonesia tangguh, sembuh, dan akan tumbuh. Tumbuh ini berarti kita setelah pandemi ini akan berkembang dari pendidikan atau ekonomi dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, pada kesempatan Yatamu Talk Show ini juga kami kedatangan tamu spesial, yaitu yang notabene berasal dari orang tua siswa. Kami perlu hadirkan di sini untuk mengetahui bagaimana sih keluh kesah orang tua
terhadap siswanya, terhadap anaknya ketika belajar di rumah. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Khalid Azhari selaku perwakilan dari orang tua siswa untuk menuju ke podium. Silakan Pak. Silakan duduk Pak. Nah, kita salam corona ya Pak. Nah, terima kasih, silakan duduk. Oke pemirsa, di hadapan kita telah hadir perwakilan dari orang tua siswa seluruh Indonesia, yaitu Bapak Khalid Azhari. Kita perlu hadirkan di Yatamu Talk Show ini untuk mengetahui bagaimana tanggapan orang tua pada umumnya dalam menghadapi situasi pembelajaran jarak jauh ini. Apakah seperti apa ya, kita tidak tahu. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Khalid Azhari. Pak Khalid, selamat siang Pak. Selamat Oke, siang, Pak. bagaimana perjalanan dari sana ke sini, terhalang PPKM tidak Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar-lancar saja. Iya. Ya, karena Pak Khalid tadi kita jemput pakai helikopter ya pemirsa. Jadi tidak terhalang oleh penyekatan jalan. Baik. Tapi tidak terbang ya Pak ya? Oh, tidak. Oh tidak. Terima kasih. Oke Pak Khalid, langsung saja bahwa kita dari segi pendidikan dan dari pemerintahan bahwa mengharuskan pembelajaran ini tidak bisa tatap muka, alias masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Nah, dan berlangsung hampir 1 tahun lebih ya Pak Khalid ya. Nah, bagaimana kesan pesan atau keluh kesah Pak Khalid selaku orang tua murid ketika anaknya harus belajar di rumah? Silakan Pak Khalid. Terima kasih sebelum kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, saya perwakilan dari orang tua murid. Begini Pak, yang saya rasakan selaku seorang orang tua ataupun wali murid, saya merasa sedih dengan adanya keadaan seperti ini. Tidak seperti dulu ketika saya sekolah dulu. Tapi apa boleh dikata, karena memang hal ini karena ada pandemi, jadi saya selaku wali murid ya menerima, tapi dengan catatan memang di samping menerima juga saya berusaha sekuat tenaga, semampu yang saya bisa, yaitu mendorong putra-putri kami agar tetap belajar. Sebab yang namanya kehidupan pemuda anak bangsa adalah belajar, bukan apa-apa, tapi sekali lagi adalah tetap belajar. Seperti itu Pak. Iya. Jadi selama pembelajaran di rumah, orang tua selaku Pak Khalid selaku orang tua, apakah kerepotan atau merasa enjoy saja? Seperti apa Pak Khalid? Yang namanya kerepotan ataupun tidak itu tergantung kita memaknainya Pak. Kita menafsirkan. Kalau misalkan hal itu dianggap sulit, memang sulit. Kalau dianggap mudah ya mudah. Jadi tergantung kita menilainya dari sudut mana. Seperti itu. Jadi selama ini enjoy saja ya Iya. Pak ya? Ya, terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa penting untuk menghadirkan wali siswa di sini agar supaya perwakilan elemen bangsa ini bisa kita dengar bersama. Pemirsa yang budiman, bahwa kalau kita ingat bahwa dalam undang-undang ada hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat, maka itu tercantum dalam Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kami mempersilahkan Pak Khalid untuk mengemukakan suaranya, karena ini adalah hak bagi warga negara, terutama orang tua siswa di tengah pembelajaran pandemi corona ini. Oke, pemirsa yang budiman, pemirsa Yatamu Talk Show, sebelum kita akhiri acara talk show ini, saya di sini ada kuis nih untuk anak-anak di rumah. Nah, kuisnya gampang saja. Caranya nanti anak-anak di rumah tonton YouTube kami, kemudian beri komentar ke konten YouTube ini Yatamu Talk Show, dan isi jawaban yang kami berikan pertanyaannya. Pertanyaannya apa sih? Oh, gampang saja.
yaitu yang pertama, coba sebutkan Pancasila. Nah, jangan lupa ya Pancasila. Nah, sebutkan saja. Nanti caranya ditulis di kolom komentar dan jangan lupa kasih nama dan kelas. Contohnya Agus Firmansyah kelas 7C. Di bawahnya Pancasila 1 2 3 4 5. Nah, silahkan tulis seperti itu, kirimkan di kolom komentar di konten YouTube ini. Oke, pemirsa, dan akhirnya sampai juga kita pada penghujung acara. Saya minta masing-masing dari bintang tamu di sini untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Dimulai dengan dari wali murid dulu, hanya 1 menit saja ya Pak. Silakan Pak Khalid. Terima kasih. Kesimpulannya, pendidikan harus tetap berjalan selama itu masih hidup, sebab yang namanya hidup adalah untuk belajar. Kemudian yang namanya belajar itu tidak mengenal usia, kapanpun, dimanapun, sebab sesuai dengan sabda Nabi, tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Itu. Oke, terima kasih. Dari segi kependidikannya, Pak Muhyiddin, silakan kesimpulannya bagaimana? Oke, kesimpulan dari materi yang tadi kita dengarkan. Jadi intinya siswa tetap semangat, tetap melaksanakan aktivitas rutinitas yang ditentukan oleh sekolah. Intinya apa? Kita tidak boleh kendor untuk tetap memperjuangkan bangsa Indonesia ini agar tetap maju ya, dengan pembelajaran kita ini, karena kita sebagai peserta didik adalah penerus bangsa sehingga bisa menjadikan Indonesia yang maju. Dan tak lupa saya sampaikan kepada siswa-siswi, tetap semangat belajar, kerjakan tugas apa yang disampaikan oleh gurunya, dan walaupun dengan kondisi kekurangan apapun ya, itu tetap kita harus laksanakan, karena itu adalah perintah kewajiban kita sebagai siswa yang sedang menuntut ilmu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan satu lagi, silakan Pak Noval selaku pakar ketatanegaraan berkaitan dengan kebangkitan nasional pada Agustus ini, bisa diberikan kesimpulannya kepada rekan-rekan. Silakan. Ya, mungkin untuk saya, karena tadi untuk kesimpulan sudah 2 dijabarkan, mungkin saya lebih ke pesan dan juga doa untuk para, khususnya murid-murid yang ada di rumah dan di pondok pesantren, dan juga kita semua yang ada di sini, bahwa pesan kita jangan sampai kita meninggalkan protokol kesehatan, karena itu sangat penting sekali. Dan yang kedua, doa kami bersama untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dibekali hati yang penuh semangat dalam menuntut ilmu yang bermanfaat demi bekal dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa terus berjuang dalam mendidik anak-anak bangsa. Oke, terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang hadir pada hari ini. Bapak Noval selaku pakar ketatanegaraan kita, Pak Muhyiddin selaku pakar pendidikan kita, dan perwakilan dari wali murid se-Indonesia Pak Khalid Azhari. Dan pemirsa, di siang hari ini saya sampaikan sekali lagi bahwa wabah corona masih gencar, masih berkeliaran di sekitar kita, tapi jangan lupa kita jangan putus asa, tetap protokol kesehatan nomor 1. Gunakan masker, kalaupun tidak pakailah face shield seperti kami, mencuci tangan, dan juga jaga imunitas kita. Baiklah, tetap di Yatamu Talk Show. Jangan lupa kepada adik-adik di rumah untuk menjawab kuis yang telah tadi saya berikan, yaitu sebutkan Pancasila. Bisa dikirim jawabannya lewat kolom komentar kami, yaitu YouTube channel kami. Bisa dilihat di sini di bawah. Silakan nanti kirim langsung saja. Dan bagi yang jawabannya benar, akan ada hadiah dari kami. Tunggu saja, nanti ada kiriman yang langsung nyampe kepada adik-adik di rumah. Itu saja, demikian dari kami, dan mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi. Terima kasih kepada semuanya, dan sampai jumpa di Yatamu Talk Show.